wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Randy Aldona Fajar Pratama dan Rini Iswandari akan membawakan materi fisika statistik yaitu besaran gas ideal dan ekipartisi energi. Topik bahasan yang akan kami bahas dalam PowerPoint ini adalah besaran gas ideal, ekipartisi energi, dan contoh soal. Yang pertama, untuk besaran gas ideal yang akan dibahas adalah mol. Konsep mol pada gas ideal. Untuk menyatakan banyaknya zat pada gas ini, digunakan sebuah besaran yang kita sebut sebagai jumlah zat dengan satuan standar internasionalnya adalah mol. Dalam satu mol zat sendiri terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel yang terkandung di dalamnya. Dengan persamaan matematis adalah N sama dengan massa dibagi massa relatif atau MR. Besaran gas ideal yang kedua adalah tekanan, yang berhubungan dengan hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas saat temperatur dan jumlah zat gas dijaga tetap secara konstan. Dengan persamaan matematis adalah P sebanding dengan 1 per V, atau P dikali V adalah konstan, sehingga didapatkan persamaan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Besaran gas ideal yang ketiga adalah volume yang berhubungan dengan hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa temperatur mutlak dan volume gas akan berbanding lurus saat tekanan dan jumlah zatnya dijaga tetap. Secara matematis, hal tersebut bisa dituliskan seperti ini. V sebanding dengan T, atau V per T adalah konstan, sehingga didapatkan persamaan V1 dikali T1 sama dengan V2 dikali T2. Besaran gas ideal yang keempat adalah suhu, yang berhubungan dengan hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa tekanan pada gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya, saat gas dijaga dan dalam volume dan jumlah zat secara tetap. Secara matematis, hal tersebut dapat dituliskan seperti ini. P sebanding dengan T atau P per T adalah konstan, sehingga didapatkan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Selanjutnya, dari hukum-hukum tersebut, kita dapat mendapatkan persamaan umum gas ideal adalah sebagai berikut. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Atau P dikali V sama dengan M kecil per M besar dikali R dikali T. Atau yang ketiga yaitu P dikali M besar sama dengan Rho dikali R dikali T. Yang keempat, P dikali V sama dengan N per NA dikali R kali T. Dan yang terakhir adalah P dikali V sama dengan N besar dikali K dengan dikali T. Lalu untuk hukum gabungan gas ideal dengan syarat adalah jumlah zat harus dalam keadaan konstan, kita dapatkan persamaan matematis adalah P dikali V per T adalah konstan, sehingga didapatkan persamaan P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Selanjutnya, untuk hubungan antara tekanan dengan kecepatan rata-rata adalah P sama dengan 1 per 3 M0 dikali N besar per V dikali V atau kelajuan kuadrat rata-rata. Selanjutnya, hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata gas didapatkan persamaan P sama dengan 2 per 3 dikali N besar dikali energi kinetik rata-rata dibagi dengan V. Dan hubungan yang ketiga adalah hubungan antara suhu dengan energi kinetik gas. Didapatkan persamaan energi kinetik rata-rata sama dengan 3 per 2 dikali K dikali T. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah tentang ekipartisi energi. Nah, ekipartisi energi ini merupakan suatu teorema yang dicetuskan atau dibuat oleh ilmuwan yang bernama Clyde Maxwell, yang mana beliau ini menggunakan suatu ilmu mekanika statistik untuk membuktikannya. Karena kenapa? Karena kalau menggunakan mekanika klasik itu terdapat berbagai macam kegagalan. Nah, kemudian untuk dari pengertiannya sendiri, ekipartisi energi itu adalah sejumlah partikel yang memenuhi hukum gerak Newton pada suatu sistem dengan suhu mutlak T, memiliki energi yang terbagi merata pada setiap derajat kebebasan atau yang dilambangkan dengan dF.
yang sebesar setengah kT, yang mana K itu adalah ketetapan Boltzmann dan T itu adalah suhu. Nah, nilai tersebut dinyatakan sebagai energi mekanik rata-rata yang memiliki nilai sama dengan energi kinetik rata-rata. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu energi mekanik rotation sama dengan energi kinetik rotation. Nah, jumlahnya itu sama dengan dF dikali setengah kT. Nah, kemudian untuk energi kinetik secara keseluruhan, yang mana energi kinetik ini mencakup 3 koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka bisa dihitung dengan energi Kx rotation itu sama dengan energi Ky rotation sama dengan energi Kz rotation, jumlahnya akan sama dengan sepertiga energi kinetik rotation. Nah, kemudian derajat kebebasan itu apa? Derajat kebebasan itu adalah kemampuan benda untuk memberikan berbagai jenis gerakan yang akan mempengaruhi dari energi suatu benda tersebut. Nah, dan di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada derajat kebebasan gas monoatomik, kemudian yang kedua adalah diatomik, kemudian yang ketiga adalah poliatomik. Nah, di sini derajat kebebasan berkaitan dengan kemampuan suatu molekul melakukan gerakan satu dimensi sehingga terbentuk energi mekanik molekul. Derajat kebebasan disingkat dengan dF atau degree of freedom. Nah, kemudian kalau dari gas monoatomik sendiri itu memiliki derajat kebebasan sebesar 3. Nah, contohnya itu seperti helium, neon, dan gas diatomik. Nah, untuk gas diatomik itu tergantung dari suhunya. Nah, di sini menjadi 3 bagian juga. Ada suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Yang mana suhu rendah itu berkisar sekitar kurang lebih 250 Kelvin. Yang mana memiliki gas diatomik, yaitu nilainya adalah dF-nya 3. Kemudian untuk suhu sedang, yang mana suhu sedang ini merupakan suhu kamar yang perkiraannya itu sekitar kurang lebih 500 Kelvin. Nah, gas diatomik yang memiliki suhu sedang ini maka memiliki nilai derajat kebebasan sebesar 5. Kemudian pada suhu tinggi itu sebesar kurang lebih 1000 Kelvin, yang mana gas diatomiknya itu memiliki derajat kebebasan sebesar 7. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau yang gas diatomik itu seperti hidrogen, oksigen, dan sebagainya, yang mana partikelnya itu dua atom yang saling melekat. Kemudian gas poliatomik. Gas poliatomik melakukan gerakan translasi, rotasi, dan vibrasi sehingga derajat kebebasannya adalah penjumlahan dari ketiga gerak tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat di layar, di situ ada gambar yang atas pertama itu, ketika suatu partikel, suatu gas itu memiliki derajat kebebasan sebesar 3, maka itu berarti menandakan bergerak secara translasi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan kemudian ketika derajat kebebasannya itu 5, maka ditambah 2 gerakan rotasi seperti yang ada di gambar yang nomor 2. Nah, kemudian yang ketiga, ketika suatu gas itu memiliki derajat kebebasan sebesar 7, maka akan ditambah lagi 2 gerakan vibrasi atau yang kita kenal dengan gerakan getaran. Nah, kemudian untuk mencari energi dalamnya bagaimana? Energi dalam itu yang kita kenal dengan atau internal energy itu berasal dari energi kinetik partikel karena energi kat diabaikan. Nah, rumusnya itu U sama dengan N dikali energi kinetic rotation sama dengan dF per 2 NKT sama dengan dF per 2 nRT. Nah, di sini ada kita lihat grafiknya yang menjelaskan tentang variasi kapasitas kalor molekul gas hidrogen pada setiap suhu yang berbeda. Nah, kalau kita lihat untuk sumbu X itu adalah suhunya, kemudian yang sumbu Y itu adalah nilai energinya, maka ketika suhunya itu semakin tinggi, semakin ke kanan, maka akan terjadi penambahan gerakan. Seperti yang kita ketahui itu semakin ke kanan yang awalnya translasi, kemudian ditambah rotasi, kemudian vibrasi.
Nah, di sini artinya setiap penambahan energi yang merata itu tidak secara langsung diberikan semuanya secara merata, tapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Seperti yang di grafik itu, yang pertama adalah translasi dulu, kemudian ditambah rotasi, kemudian baru penggabungan dari awalnya translasi, rotasi, dan vibrasi. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Nah, untuk yang pertama akan dibahas oleh Mbak Rini. Baik, untuk contoh soal yang pertama, sebuah tangki dengan volume 5 liter berisi gas helium 1,5 mol pada suhu 20 derajat Celcius. Berapakah energi kinetik rata-rata per molekul? Untuk jawabannya, energi kita menggunakan persamaan energi kinetik sama dengan 3/2 kT, dengan K adalah ketetapan dengan besar 1,38 dikali 10 pangkat min 23. Lalu kita dapatkan energi kinetik rata-rata per molekul adalah 6,06 dikali 10 pangkat min 21 Joule. Lalu yang kedua, dalam suatu ruangan tertutup terdapat 5,6 gram nitrogen bersuhu 7 derajat Celcius. Berapa besar energi dalam nitrogen pada ruang tersebut? Kita menggunakan persamaan U sama dengan dF per 2 dikali N dikali R dikali T, dengan dF-nya adalah 3/2 dikali M kecil per M besar dikali R dikali T. Sehingga kita dapatkan energi dalam nitrogen pada ruang tersebut adalah 698,376 Joule. Oke, untuk yang selanjutnya adalah soal tentang ekipartisi energi. Nah, yang pertama itu berapakah energi kinetik rata-rata dan energi dalam 1 mol gas ideal pada suhu 1000 Kelvin jika gas tersebut adalah gas monoatomik. Nah, di sini diketahui K-nya ketetapan Boltzmann sekitar 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, di sini kita bisa menentukan karena ini gas monoatomik, maka derajat kebebasannya adalah 3. Dan kemudian untuk mencari energi kinetiknya, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tadi saya jelaskan, itu setengah dFKT, yang mana dF-nya itu adalah 3, kemudian dikalikan semuanya, 3 dikali setengah dikali ketetapan Boltzmann-nya 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, kemudian T-nya adalah 1000 Kelvin, maka didapatkan hasil energi kinetiknya adalah 2,07 dikali 10 pangkat minus 20 Joule. Nah, dan kemudian untuk mencari energi dalamnya, seperti yang tadi kita bahas itu, rumusnya adalah energi dalam sama dengan N dikali EK, yang mana N itu bisa kita dapat dari perkalian N kecil atau jumlah molnya, kemudian dikali bilangan Avogadro, dikali EK. Nah, setelah itu kita masukkan N-nya 1 mol, kemudian bilangan Avogadro itu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23, kemudian dikali energi kinetik yang sudah didapat tadi di atas, itu dimasukkan 2,07 dikali 10 pangkat minus 20 Joule, maka didapatkan hasilnya 12.461,4 Joule. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya yaitu nomor 2, berapakah energi dalam 3 mol gas ideal dari suatu gas poliatomik tertentu pada suhu 1100 Kelvin jika tiap molekulnya memiliki 3 translasi, 3 rotasi, dan 4 vibrasi? Derajat kebebasan yang memberi kontribusi pada energi mekaniknya. Nah, di sini kita mencari dulu derajat kebebasannya, yaitu dari gerakan tadi, gerakan translasinya 3, kemudian gerakan rotasinya 3 ditambah 4 vibrasi, 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10, dan kemudian kita mencari energi kinetiknya sama rumusnya tadi seperti yang soal pertama, setengah dFKT, dF-nya adalah 10, kemudian dikali setengah dikali 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin dikali 1100, maka didapatkan hasil 7,59 dikali 10 pangkat minus 20 Joule. Nah, kemudian sama seperti tadi juga, untuk mencari energi dalamnya kita menggunakan rumus N kali EK, yang mana N sama seperti tadi, N kecil dikali bilangan Avogadro dikali EK-nya, kemudian
kita masukkan angkanya 3 mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali 7,59 kali 10 min 20 Joule, maka bisa didapat hasilnya adalah 137.075,4, atau kita bisa mengkonversinya ke kilo, maka kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 137,0754 kilojoule. Dan ini daftar pustaka yang kami pakai dalam mempresentasikan topik ini. Dan mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.